Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami pada hari ini tanggal 26 Agustus 2026, telah hadir dengan dua pengamat yang sudah tidak asing yang akan membahas perkembangan terkini ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Amir, kita baru bertemu lagi, Pak Amir. Ini yang aneh, Pak Amir, ya. Kita mungkin hampir semua orang mempermasalahkan tentang besok Pak Amir tanggal 27. Sebenarnya Pak Amir, kalau dilihat kan Pak, ini informasi bulan Agustus akan terjadi sesuatu kan sudah sekian lama ya Pak. Orang semua tahu. Tentunya aparat sejak info awal itu sudah mempelajari kemungkinan Agustus ini memang terjadi, bukan ujuk-ujuk seperti sekarang. Nah, tapi memang topik yang diangkat cukup populis, yaitu tentang koruptor dan tentang hukuman untuk koruptor dan sebagainya. Itu cukup populis. Sebenarnya apa yang terjadi ini akumulasi Pak, dari rakyat yang sekian lama mulai zaman Jokowi merasa tertekan dengan para koruptor ini, para maling-maling berdasi ini Pak. Jadi dari dulu mereka sudah greget gitu Pak ya. Nah, ditambah lagi dengan masa Pak Prabowo mulai di waktu Capres sampai sekarang, sampai 1 Juli, bahwa kata beliau dulu saya akan kejar koruptor gitu ke Antartika sampai Antartika itu. Sebenarnya nggak usah Pak. Koruptornya ada di sekeliling Prabowo gitu Pak. Yang kedua, 1 Juli Prabowo bilang hukum tajam atas tanggung bawah kan Pak ya. Tapi ini cuman kata orang jadi omblok gitu Pak. Karena pelaksanaannya belum dilakukan. Nah, inilah perlunya evaluasi pemerintahan Prabowo. Apa yang harus segera dilakukan kan gitu ya. Tentang koruptor ini, perampasan aset dan sebagainya. Nah, kenapa DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat kok tidak segera melakukan? Udah setahun lebih Pak. Jadi sidang apa juga ya kita jelek-jelek pernah kumpul jadi aparat kan gitu Pak ya. Jadi kan ngerti ya tugasnya mana yang sibuk, mana nggak sibuk kan gitu, mana penting tidak penting gitu ya. Kita kan bukan ya nggak ngerti lah. Cuman setahun lebih hanya mempermasalahkan hal tersebut sampai setahun. Malah ada yang anggota DPR bilang, wah koruptor jangan ditekan begitulah, jangan merasa diperlakukan tidak baik. Mereka lupa, inilah satu cara berpikir, paradigma berpikir yang menurut saya tidak ada perubahan. Mulai zaman company gitu kan Pak. Zaman company itu kan kata pemerintahan company pokoknya lakukan, rakyat lakukan, kan gitu ya. Rakyat tidak boleh ngomong. Nah, sampai sekarang keinginan daripada beberapa tanda kutip aparat pemerintah, rakyat kamu jangan banyak ngomong, kamu laporin saja. Mereka lupa bahwa pejabat pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif adalah petugas rakyat untuk menuju kepada cita-cita bangsa di dalam pembukaan kan itu Pak. Udah pasti Pak. Ini yang lupa, sehingga merasa mereka seperti orang yang lebih tinggi derajatnya dari rakyat. Ini salah. Satu paradigma berpikir yang salah. Seharusnya mereka menyadari bahwa saya ini petugasnya rakyat. Suara saya suaranya untuk rakyat, bukan makin menekan. Kan ada lagi Pak Budaya bilang kita udah nggak punya uang, 490 pemerintah daerah kemungkinan tidak bisa bayar ASN dan sebagainya. Anggota DPR bilang, wah kalau gitu kita genjot pajak dan rakyat lagi kan Pak. Ini cara berpikir yang menurut saya perlu dipertanyakan gitu. Padahal mereka yang ada duduk di DPR itu kan SMA-nya kan 50-an Pak ya, sisanya kan mungkin sarjana gitu ya.
Jadi buat apa pendidikan kalau gitu? Cara berpikir kita tidak maju-maju begitu. Satu hal lagi yang mereka lupakan, mereka merasa bahwa mereka paling pintar pada semua hal. Padahal banyak orang pintar yang ada di luar Senayan, Pak. Ini yang selalu saya katakan. Kenapa? Karena merasa kalau apa yang disampaikan orang yang di luar DPR, udahlah gitu kan gitu. Padahal kok terima dulu, gitu ya. Ayo diskusi dulu, gitu kan gitu Pak ya. Kenapa ini bisa terjadi? Khusus untuk besok yang tanggal 27, saya pikir ini adalah akumulasi daripada sakit hatinya rakyat. Kalau Pati Pak ya, kalau kita lihat, Pati itu kan berangkat awal dari peristiwa pergantian rakyat untuk tol dan gitu Pak ya. Yang mungkin tidak jelas gitu ya. Akhirnya yang harusnya diselesaikan di tingkat 2 ini dinaikkan ke tingkat nasional. Nah, dari judul yang sangat populis ini, hampir semua daerah baik Jawa maupun luar Jawa, karena besok belum terjadi Pak ya, kemungkinan mereka yang dari luar daerah termasuk Sumatera dan sebagainya akan berkumpul semuanya di Senayan. Nah, satu hal lagi yang mungkin cara berpikir, bertindak dan menyelesaikan masalah yang ala ya zaman komunis begitu. Ada, saya bukan orangnya Pak Botok, bukan gitu ya. Saya kenal juga belum. Cuman dengan ditahannya rekening Pak Botok, ini kan tidak boleh Pak. Di dalam Undang-Undang Bank Indonesia, rekening seseorang tidak boleh diblokir kecuali ada keputusan pengadilan, kan begitu. Nah ini diperiksa juga belum, tahu-tahunya diblok. Alasan polisi, oh kami hanya ngeblok sampai 5 hari. Bukan ngeblok tapi ditahan. Ya ngeblok sama ditahan kan sama aja Pak, gitu kan gitu. Ini kan, ya itu tadi, orang Indonesia itu pada pinter kan Pak. Jadi tolonglah aparat itu cara berpikir, menyelesaikan masalah, ada kemajuan. Jangan cara-cara masih zaman company masih dipakai lagi gitu Pak. Ini yang paling gampang menyelesaikan masalah kan, blok aja rekeningnya. Kan gitu, supaya nggak jalan. Ini kan pola-pola company Pak. Mesti dia deketin bagaimana dan sebagainya. Sebenarnya di dalam satu negara demokrasi, hak-hak rakyat untuk menyampaikan pendapat kepada petugas rakyat kan. Jadi jangan terus dihadang, jangan tidak boleh. Coba dikanalisasi, diberikan ruang. Atau kalau besok misalkan mereka minta ketemu tokoh pejabat di DPR, bu terima. Apa sih yang maksud kamu kan gitu, bapak-bapak rakyat ini. Nah, itu kewajiban saya, pertanggungan jawab saya kepada pemberi perintah rakyat. Jadi jangan nanti dianggap memusuhi. Nah, tinggal dilihat apakah rencana besok ini pada satu tingkat makar atau tidak. Sepanjang itu tidak ada makar kan nggak ada masalah Pak. Tentu saja kan masalah korupsi. Ya kan itu wajar-wajar aja ya. Sekarang kalau di daerah Pak, maling ayam, maling buah-buahan aja Pak, gitu kan, langsung masuk ke penjara Pak. Ini, aduh, bagaimana maling berdasi ini gitu, kayak tikus-tikus berdasi yang tidak ada, seperti tidak ada hukum buat dirinya. Memang inilah yang beberapa hal harus pemerintahan Pak Bowo harus mengambil sikap. Kalau Prabowo tidak berani mengambil sikap, akhirnya rakyat akan mengatakan goblok. Nah, Presiden Prabowo jangan marah, karena Presiden sendiri melakukannya. Oleh karenanya, sebaiknya memang coba dikanalisasi kepentingan itu kan itu. Nah, menurut saya seperti itu. Kira-kira mungkin Pak Amir ada pendapat lain gitu ya, sehingga mungkin ini bisa memberikan masukan, memberikan satu pembelajaran baik kepada pemerintah maupun kepada rakyat. Yang penting rakyat itu tahu kanalnya, jaga NKRI kan gitu Pak. Gimana Pak? Barangkali saya mau kasih beberapa catatan dulu dari pengantar Pak Pur tadi. Pertama, Pak Pur tadi bilang banyak pejabat kita yang anggap dirinya paling pintar kan. Itu kita.
atau serba pintar. Ya. Jelas, Ya. ya kan? Ya, ya. Tapi di puncak kepintaran dia itu Aristoteles. The only one thing I know that is I know not. Satu-satu hal yang saya tahu adalah saya tidak tahu apa-apa. Ya, ya, ya. Kan? Ya, ya, ya. Karena dia bilang begitu, Ya. maka masyarakat berbondong-bondong kasih tahu dia. Di sana ada yang tidak benar, bagaimana kita luruskan? Di sana ada yang bengkok begini. Dulu catatan untuk ya kira-kira memberi ilham kepada pejabat-pejabat kita itu. Ya, Termasuk ya. juga kepada Presiden Prabowo. Ya. Kalau Presiden Prabowo bisa bilang bahwa saya sudah tahu semua, Ya, selesai, Pak. ya untuk apa Pak? Perlu bicara, untuk apa saya bicara kan? Ya, ya. Selesai udah, Pak, selesai. Iya, untuk apa lagi kita mau komunikasi dengan Ya. teman-teman di Hambalang kan nggak Ya. perlu, Ya, ya. malah tambah rugi kita. Ya, kan? ya. Tapi persoalan kemudian adalah dari apa yang Anda katakan tadi. Barangkali sampai sekarang ini kita belum bisa membedakan antara gejala dan masalah dengan akar masalah. Substansi masalahnya tidak diketahui. Ya. Tidak mau tahu. Ya, ya, ya. Sekarang kita bicara pati gitu kan? Yang Anda sebutkan tadi kan baru gejala. Gitu. Ya. Tapi akar masalahnya apa yang harus kita cari? Ya. Nah, akar masalah yang paling prinsip di sini adalah konstitusi kita yang palsu. Pelaksananya, Pak, ya. 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 Nah, kalau misalnya sistem pemerintahan kita ini nggak usah jauh-jauh lah, bukan muncul orde baru kan? Ya. Tapi faktanya begitu. Kalau rakyat di daerah kabupaten bersuara, DPRD dan bupatinya menampung, lalu mereka sampaikan ke gubernur sebagai BDW pemerintah pusat. Ya. Setelah gubernur menerima itu dari bupati dan DPRD kabupaten atau kota, maka gubernur bersama-sama dengan DPR lewat mekanisme yang lazim berlaku dalam posisi gubernur sebagai medepoen untuk menyampaikan itu kepada presiden. Dalam prosedurnya harus lewat Mendagri. Nah, akibat sistem pemerintahan kita yang berjalan amburadul. Nah, ini kan semua menyangkut seperti yang Anda katakan tadi, apa itu dari Pati, dari Bangil, dari Palembang, dari ini. Malahan untuk itulah ada gerakan operasi intelijen antara Singapura, Solo, dan Bandung untuk merekrutkan. Ya kan? Ya. Gejalanya kita dengar begitu. Ya, SSB. Ya, kan kira-kira gejalanya kita dengar begitu yang untuk menghancurkan Pak Prabowo. Kalau pendapat saya begini, Prabowo memang manusia orang tidak sempurna kan, sama dengan kita. Manusia memang tidak sempurna. Ya. Ya, ada salah dia, mari kita kritik. Ya. Ada kekeliruan dia, mari kita memberikan saran untuk perbaikan. Ya. Ya kan? Tapi jangan karena kelemahan Prabowo ini negara ini kita bikin rusak, ini kan menjadi masalahnya begitu. Ya. Kan? Nah, persoalannya kemudian adalah semua ini kan menyangkut tuntutan perampasan aset. Ya. Nah, kan DPR udah buka diri dan saya menganggap bahwa itu satu hal yang berhasil saya pancing DPR ketika saya menyatakan membuat berita itu kira-kira 2-3 minggu lalu. Kemudian Komisi 3 menyambut bahwa itu sedang diproses dan akan finish pada bulan Desember. Ya. Kemudian juga kalau nggak salah dalam seminggu kemarin atau hampir 10 hari kemarin, Pak Dasko juga sebagai salah satu pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa DPR akan fokus di situ. Ya. Dan dia sendiri akan menjalankan tugas kedewanannya untuk mendorong suksesi daripada perumusan undang-undang perampasan aset. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa DPR memerlukan waktu. Nah, persoalannya adalah sepanjang analisa dan penelitian saya, sebelum pembahasan atau makin maraknya tuntutan masyarakat tentang undang-undang perampasan aset ini, kan sudah ada KUHP, Ya. sudah ada KUHP, sudah ada undang-undang tentang tipikor. Nah,
Di dalam undang-undang itu juga ada masalah tentang perampasan aset. Sudah ada. Ada, kan? Ya. Walaupun masih secara parsial, Bukan hal baru ya. bukan hal baru. Ya. Nah, jadi ada satu hal yang patut DPR waspada adalah karena nanti apabila undang-undang tentang perampasan aset ini diberlakukan, maka aset saya hasil korupsi bisa disita, bisa dirampas tanpa lewat pengadilan. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kalau ini sampai tidak sesuai dengan apa yang diberlakukan dalam undang-undang tipikor, undang-undang KUHP dan undang-undang KUHP, karena akan jadi persoalan. Ya itu tadi Pak. Karena di luar banyak orang pintar juga mengerti tentang hukum. Nah, oleh karena itu marilah saya kira barangkali dalam tahap besok lusa ini harus sudah selesai. Ya. September, Oktober sampai Desember ini kita harapkan supaya DPR membuka diri. Dan di sini juga kita lihat aparat keamanan jangan sampai ada tangan-tangan kotor dari lingkungan aparat keamanan sendiri yang memang terlibat bikin kacau. Cara berpikir company begitu Pak. Ya. Gitu. Contoh misalnya, saya katakan tadi, yang Anda bilang tadi kan, penutupan atau penundaan Blokir dan penundaan katanya gitu kan. Padahal sebenarnya kan terlepas dari kewenangan itu ada di pengadilan, tapi sebenarnya kan fungsi OJK dan PPATK. Kenapa dilakukan oleh polisi? Jadi ini kan menjadi tanda tanya. Nah, sehingga saya harap jangan-jangan memang ada oknum-oknum tertentu di lingkungan institusi di keamanan kita yang sejarah seperti kemarin di Wuhan kan? Ya. Yang masalah itu. Nah, kan? Ya. Nah, saya berterima kasih Masalah jebak ya. begitu masalah yang muncul saya juga bikin tanggapan. Nah, akhirnya juga kan ada komentar positif dari Menhan bahwa silakan pakai jilbab, tidak ada masalah. Loh, tentara aja kuat-kuat itu juga pakai jilbab kok gitu kan gitu. Nggak ada Ini masalah. berarti bahwa ketika keterangan dari Menhan membatalkan itu, berarti oknum tertentu itu kan pasti sudah dihukum secara diam-diam gitu kan. Itulah Pak Amir yang saya bilang, ada kuda Troya yang sudah masuk di dalam pemerintahan Prabowo. Ya. Nah, di sini yang kita lihat. Jadi saya pikir barangkali yang kekhawatiran kita adalah apalagi kalau kita kaitkan dengan gejala Singapura, Solo, Bandung yang tadi Ya. sudah mulai masyarakat bahwa ada yang mempersiapkan dananya gitu kan. Kemudian juga ada komponen-komponen dalam negeri yang berkaitan dan ceritanya itu udah lama dari awal-awal reformasi gitu. Nah, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya reformasi yang dilakukan yang kita terjebak di dalamnya ini adalah untuk merusak kebangsaan kita, untuk merusak kenegarawanan kita. Itulah UD 2002. Nah, Jadi. oleh karena itu, Ya. saya kira barangkali tiba saja juga Pak Prabowo merenungkan apa yang dikatakan oleh Pak Endro kira-kira 2-3 minggu lalu bahwa perlu penataan ulang reformasi. Ya. Nah, ada penataan konstitusional, ada penguatan sistem kepresidenan, kan bagaimana memperkuatkan hubungan antara presiden dengan DPR, eksekutif dengan legislatif dan lain sebagainya, termasuk pengelolaan pemerintahan daerah dengan kewenangan-kewenangan yang pasti. Ini kan salah satu masalah yang menjadi persoalan terjadinya gejala-gejala orang semua mau datang ke Jakarta adalah karena apa? Selama 10 tahun, dan itu dimulai dari era SBY sebenarnya. Ya. Jadi hampir 20 tahun ini sentralisasi kewenangan semua ada. Ya. Ya kan? Nah, itulah kasus Aceh Pak. Akhirnya seperti itu. Ya. Papua juga mulai ada Ya. gejala gitu kan. Ya. Maluku juga mulai ada gejala. Ya. Riau juga mulai ada gejala. Madura juga Pak. Dipaksa di Bangkalan dibuat industrialisasi, padahal ulama kiai habaib tidak mau. Masalahnya di situ. Nah, Ya. jadi itu yang kita bilang. Tinggal sekarang masalahnya adalah terpulang kepada janji dan ketegasan Presiden Prabowo sendiri. Baik sebagaimana yang ditulis di dalam Paradoks Indonesia. Dan sebenarnya kan masyarakat tidak usah tanya kan,
Apa yang harus dia lakukan? Kan sebenarnya dia udah tulis bahwa saya masuk politik itu untuk menyelesaikan ini. Termasuk kesimpulannya dalam Paradoks Indonesia selalu saya ulang-ulang bahwa ketika dia bicara dengan 15 politisi yang 14-nya pembohong. Nah itulah Pak, HP ini tidak bisa dihapus dari HP Pak. Itu Berarti sama saja dengan Pak Prabowo memberikan pengakuan kepada rakyat bahwa dia berada di para politisi yang pembohong. Nah ini sebenarnya sekarang masalahnya apa? Biang kerok dari semua ini yang sudah terjebak dalam skenario reformasi sebenarnya partai politik. Iya kan? Iya. Nah, karena ulah partai politik dan ini menyangkut diri mereka. Kalau pasal aset ini kan kita bisa melakukan inventarisasi. Makanya mereka takut Pak. Siapa sih yang nggak bakal kena kalau ini? Oh ya. Iya kan? Ya. Malahan yang sekarang ngomong-ngomong itu kan sebenarnya dia sendiri gitu. Ya. Apalagi sekarang mulai muncul dari sekjen PDIP misalnya, korupsi itu bukan masalah luar biasa, bukan kejahatan kemanusiaan. Lalu dia menggunakan istilah yang digunakan KUHP Prancis. Di Prancis korupsi itu kejahatan biasa aja. Ya, itu keluar dari anggota DPR. Ya. Tetapi dia lupa bahwa kondisi rakyat di Prancis, tingkat kesetaraan mereka, tingkat kecerdasan mereka, hubungan antara pusat dan daerah tidak seperti di Indonesia. Kan? Menurut para peneliti kan kurang dari hanya sekitar 6% masyarakat kita ini yang S1 ke atas. Ya kan? 94% itu sekian persen SMA, sisanya sekitar 6-70% itu pendidikan rendah. Nah itu kan faktor. Nah, sekarang tinggal masalahnya adalah berulang kali Presiden Prabowo menyatakan saya jadi presiden karena ada mandat dari rakyat. Nah, mandat dari rakyat itu apa sekarang? Pemerintah. Kan akar masalahnya sekarang secara operasional dalam pengelolaan negara ini. Kalau tadi akar masalah prinsipal adalah masalah konstitusi, Ya. maka akar masalah dalam kehidupan dalam kita paling tidak sampai dengan akhir Desember ini kan masalah pemberantasan korupsi termasuk dalamnya para masyarakat. Ya. Nah, salah satu cara untuk itu adalah sambil menunggu DPR ketok palu. Nanti sudah berulang kali saya katakan, kalau presiden belum bisa mengusulkan peraturan perundang-undangan kepada DPR, RUU, dalam rangka pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, maka kan presiden punya kewenangan. Paling tidak bikin perpu. Nah, itu yang tidak dikerjakan oleh Presiden Prabowo. Itu, perpu itu. Dan sekarang perpu koperasi begini, perpu usaha kekeluargaan begini, perpu ini begini. Bagaimana amanat-amanat khusus Pak? Kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, dia bilang, Pak Pur, jangankan masalah-masalah yang paling mendasar, masalah parkir saja, masalah urusan parkir di daerah-daerah saja kalau dilaksanakan tidak boleh kasih swasta. Ya. Kenapa? Kan udah ada saya bilang tanah, air dan bumi. Parkir itu kan memanfaatkan tanah. Parkir itu kan memanfaatkan tanah untuk mungut kan. Parkir di situ 1 jam, 2.000, 1 jam, 5.000 kan di atas tanah dia. Jadi tidak boleh kepada swasta. Nah, padahal apa yang sekarang bisa sedang dibahas pemerintah DKI kenaikan tarif parkir kan untuk memberi kesempatan kepada para pengusaha parkir swasta yang dapat keuntungan. Begitu juga namanya Pak. Ya. Sambil kayak bisa juga dianggap sebagai menyusun kekuatan untuk kepentingan pilpres nanti, sebagaimana sekarang bisa bikin macet. Bagaimana mengatasi macet?
Sumber kemacetan itu kan ojol segala macam, bukan apa namanya, alat transportasi dijadikan alat transportasi. Hanya bagaimana itu mau mengatasi kemacetan? Nah, jadi ada masalah-masalah di hilir yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu maka selain pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 33 adalah untuk melakukan hilirisasi pada proses industri, investasi dan lain-lain sebagainya, maka perlu juga hilirisasi pada masalah-masalah tadi. Artinya, boleh seorang presiden punya keinginan pribadi untuk begini, tapi jangan sampai keinginan pribadi presiden itu hanya untuk menopang kekuasaannya, lalu dibikin dengan aturan perundang-undangan. Lalu kita lihat sekarang, Bukan kepentingan rakyat. ojol segala macam, dia melahirkan pinjol, dia melahirkan segala macam. Ya, inilah saya kira barangkali masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian dari presiden kita, sehingga kalau sampai sekarang ini kan kalau tidak ada ketegasan, orang jadi tanya, jangan presiden kita ini presiden yang tidak punya wewenang. Ya. Nah, Pak Amir, saya kembali lagi ke topik masalah besok nih, Pak Amir. Topiknya adalah maling berdasi tadi, koruptor tadi, Pak Amir. Yang kedua, Pak Amir sampaikan, benar kata DPR nanti bulan Desember. Tapi harus diingat oleh Presiden Prabowo bahwa semua rakyat, hampir ya katakan begitu, mereka akan membuat penilaian Presiden Prabowo selama 2 tahun, jatuhnya di Oktober, akhir Oktober. Nah, oleh karenanya seharusnya Presiden melakukan penekanan, karena partai koalisi ini menguasai DPR kan gitu ya. Jangan sampai Desember, tetapi di Oktober sudah ada keputusan sehingga ada poin positif kepada Presiden Prabowo. Tapi kalau dilakukan sampai Desember, saya khawatir bahwa kejadian besok ini merupakan satu embrio yang akan menjadi snowball yang bisa menghantam pribadi Presiden. Nah ini Pak, gimana caranya supaya Presiden besok itu menjadi satu warning gitu. Anggap ini jamu. Rasanya kalau ditelan sakit nggak enak gitu, tapi sebenarnya obat. Nah ini yang kedua, memang kita berharap bahwa acara besok itu jangan dianggap melakukan kudeta. Oleh karenanya aparat harus mempelajari betul kalau besok ini acara kudeta ataukah hanya penyampaian pendapat rakyat. Nah, hingga perlakuannya seperti apa? Jangan terlalu protektif. Kalau memang itu penyampaian hak rakyat kan itu Bang ya. Gimana tuh Bang? Jadi saya kira begini kan, misalnya ada gerakan-gerakan yang mengancam mereka yang dari luar mau masuk ke Jakarta. Ya. Dan ini kan dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, kita nggak tahu siapa. Ya. Tapi bisa juga seolah-olah saya menekan Pak Purnomo untuk memperlihatkan kepada publik, memperlihatkan kepada pemerintah bahwa ada masalah pro kontra di antara masyarakat. Padahal sebenarnya kita dua sama-sama. Ya kan? Maka persoalannya, kalau sekarang misalnya pintu-pintu DPR udah dipagari, apa salahnya sih pimpinan DPR itu dikawal oleh polisi, dibawa keluar, Dialog langsung. Dan itu tadi Pak Ben, itulah tugas aparat. Apakah acara besok ini mau situlah yang saya bilang. Iya atau tidak kan itu? Situlah yang saya bilang. Aparat, khususnya komunitas intelijen juga harus berperan aktif di sini. Kan contoh misalnya, kalau kita lihat kan, baru sekarang ada pengakuan dari Kolonel Yasa sendiri misalnya,
Dari masih di Solo, Intel udah tahu Jokowi itu siapa kok. Raja daripada koruptor ya, Jokowi kan gitu ya. Semua menteri yang korupsi saya store kepada Jokowi. Tapi kenapa dibiarin? Nah, itu dia Pak. Sehingga kalau besok rakyat marah, kumpul gitu menuntut kepada pemerintah, jangan marah gitu Pak. Itulah yang dikhawatir. Tapi sekarang soalnya masalahnya adalah barangkali kalau rakyat marah dia ribut ke Solo, orang akan senang. Ya. Tapi rakyat marah akibat pula Jokowi, tapi larinya ke Prabowo. Itu kan masalahnya di sini. Prabowo jangan pikul tanggung jawab orang lain. Nah, Itu. jadi kemarin itu ada ulasan dari Saudara Syahdan Nainggolan mengenai apa yang dia dengar dari Presiden Prabowo, Ya. bahwa sebagai driver dia tidak mau terus-menerus melihat kaca spion, dia mau lihat ke depan aja. Tapi dia tahu persis hal-hal yang kelam masa lalu apa-apa aja. Tapi di dalam mobil itu yang disetir oleh Pak Prabowo, di kirinya ada orang, di belakangnya ada orang. Sering-sering juga Pak Prabowo harus lihat kaca spion yang depan dia itu, yang kaca spion yang di luar. Itulah hujannya ada kaca spion dalam dan luar. Ya. Kaca spion dalam ini Pak Prabowo bisa lihat mereka yang duduk di dalam ini bisik-bisik apa gitu kan. Dia bisa paham gerak mereka, gerak jarinya kayak apa, gerak tangannya kayak apa, gerak mulut kayak apa, dia bisa tahu dia. Nah, dengan ini dia bisa melakukan satu tindakan yang tegas, yang kita bilang sekarang misalnya paling sederhana. Dalam kondisi rakyat sedang mengharapkan sesuatu yang surprise bagi mereka, tiba-tiba Pak Prabowo bicara tentang amnesti tanpa melalui prosedur hukum. Itu jadi masalah Pak Mir. Terus Pak. Tapi kalau misalnya Presiden Prabowo menyatakan soal amnesti boleh kita lakukan, tapi kapan KPK, kapan pengadilan, kapan Barreskrim bisa menetapkan hukuman mati dulu kepada koruptor? Ada proses hukum yang dilalui, ya. Itu Pak. Itu, ya. Jadi, misalnya Presiden hanya akan memberikan amnesti kepada mereka yang dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Tetapi hukuman kepada koruptor harus sebenarnya Iya. sebagai satu pembelajaran. Iya, artinya harus ada hukuman terhadap para koruptor. Presiden hanya akan memberikan amnesti kepada mereka yang putusan hukumannya hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Nah, jadi kan yang mau dihukum mati pun masih ada harapan kan? Ya. Walaupun kemudian ada pertimbangan, nggak perlu. Tapi dengan wacana politik seperti itu kan ada sandi-sandi yang diberikan kepada masyarakat. Daripada sama dengan di Korea Utara, di bawah aja baru masuk ke lubang ada buaya di dalam kan. Ini yang banget jadi masalah. Kalau yang korupsi yang berdasi tadi diberikan amnesti, pencuri ayam langsung masuk bui. Nah ini jadi masalah Pak Mir. Justru karena itulah yang saya bilang tadi. Kita harus bisa pandai melihat mana gejala, mana masalah, mana akar masalah. Dan yang Anda lihat itu kan gejala yang menimbulkan kemarahan ini kan. Nah kemarahan ini harus dijawab dengan apa? Bisa saja misalnya kan sebagai presiden kan dia punya hak. Tapi hak itu dia jelaskan kepada masyarakat bahwa saya bisa saja memberikan amnesti kepada para koruptor yang hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Ya. Walaupun sudah diberikan amnesti, tetapi harus ditambah hukuman sosial, disiarkan permintaan maaf kepada rakyat. Yang kedua, dicabut hak politiknya seumur hidup. Jadi jika ada bekas maling berdasi ini duduk lagi jadi yang mulia lagi, kan itu. Masih banyak yang pinter-pinter kok, anak muda kok. Itu yang menjadi persoalan adalah kan bagaimana pembantu-pembantu beliau menerjemahkan itu. Nggak usah sampai ABCD dari presiden gitu kan. Contoh misalnya ketika Soros senior menghadapi pula yang dilakukan oleh Saddam Hussein kan dari Irak, kan sederhananya dia bicara
akan kita respon secara strategis. Besok Kepala Staf Gabungan memerintahkan Angkatan Laut siap, Angkatan Udara siap, Angkatan Darat sudah ada di perbatasan antara Kuwait dan Irak. Nah, jadi persoalannya kemudian adalah Pak Prabowo juga harus perhatikan kalau aparat tidak memahami bahasa dia. Maka Anda sudah harus bersiap-siap, aparat ini harus saya ganti atau apa? Seperti di era Bung Karno misalnya, ada perintah kepada Panas itu membentuk baran, kemudian menjadi paran, gitu kan? Badan Detulling Aparatur Negara, kemudian menjadi panitia Detulling Aparatur Negara. Kan harus ada semacam itu. Ya. Oke. Jadi kalau mungkin saya bisa simpulkan untuk acara besok, aparat harus betul-betul melihat secara bijak. Sepanjang itu tidak melakukan anarki, sepanjang itu tidak melakukan satu kudeta, ya biarkan mereka menyampaikan aspirasi. Kan itu. Tadi Pak Amir menyampaikan, kalau mereka nanti di depan pintu DPR, ya tokoh DPR-nya keluar. Ada apa? Saya adalah petugas Bapak. Kan gitu ya Pak Amir. Yang kedua, tentang hukuman tadi. Jadi Presiden selalu jangan memberikan gampang keputusan amnesti dan sebagainya tanpa melalui proses hukum, sehingga tidak ada rasa ini dari rakyat. Nah, kami yang curi ayam langsung masuk bumi kok dia enak-enak aja. Nah, yang ketiga, aparat sendiri dalam melakukan tindakan seperti pemblokiran ya. Kalau mereka katakan bukan blokir, penundaan, tapi sama aja. Blokir kan stop, ini penundaan sekian hari kan sama aja Pak ya. Nah, langkah seperti ini mengakibatkan kerugian secara politis dan finansial kepada Bank Mandiri. Sekarang sudah orang mulai tidak percaya Bank Mandiri, sudah keluar dari Bank Mandiri, mati Pak ya. Yang terakhir mungkin Pak Bowo harus segera mengambil sikap yang tegas. Orang-orang sekeliling beliau yang tidak juga pro kepada kebijakannya, buang. Nah, jangan sampai menjadi duri dalam daging. Segera lakukan reshuffle dan keputusan tentang keputusan perampasan aset sebelum atau maksimal di Oktober udah keluar. Jangan sampai menunggu rekbar. Kan gitu ya. Mungkin ada tambahan Pak, cukup ya. Jadi mungkin kepada teman-teman yang bisa melakukan demo, itu merupakan hak-hak rakyat menyampaikan pendapat, tetapi yang harus dijaga bahwa jangan terjadi sampai anarkis, karena yang dirugikan adalah kita sendiri. Penyampaian pendapat itu bebas. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.